Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 11 IPA 1, 2, dan 3. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mendemonstrasikan indikator alami yaitu menggunakan kol ungu. Ya. Pada penjelasan sebelumnya Ibu mungkin sudah menyampaikan indikator adalah suatu penunjuk, ya, suatu zat yang digunakan untuk menunjukkan suatu zat tadi itu bersifat asam atau basa. Nah, ada indikator yang terbuat dari bahan-bahan alam yang bisa kita gunakan dan nantinya akan Ibu praktekkan. Juga ada beberapa indikator buatan yang nanti juga Ibu jelaskan, ya. Mari kita langsung saja ke pembuatan indikator bahan alam. Bahan-bahan alam yang dapat kita gunakan sebagai indikator yaitu diantaranya salah satunya kol ungu yang harusnya kita praktikkan ya pada minggu ini, tapi karena kondisi masih belum bisa tetap muka kembali, jadi Ibu yang mendemonstrasikan. Jadi bisa didapatkan di supermarket, jadi bahannya agak langka ya, agak susah dicari. Kecuali kalian ke supermarket itu pasti ada ya, Super Indo. Kemudian selain menggunakan kol ungu, bisa juga nantinya kalian Ibu berikan tugas untuk mempraktikkan di rumah dengan menggunakan bahan-bahan alam yang lebih mudah ditemui. Ya, contohnya ini buah naga ya, kalian bisa beli di pinggir jalan dan harganya relatif murah. Juga selain itu bisa menggunakan kelopak bunga kertas, kelopak bunga kembang sepatu, ya, dan bunga pacar air itu pun juga bisa kita gunakan sebagai bahan alam. Nah, untuk hari ini Ibu mempraktikkan dari indikator alaminya dari kol ungu. Ya, caranya dengan merebus terlebih dahulu kol ungu dari air mendidih, kemudian dimasukkan kol ungu sampai mendidih dan nanti akan terekstrak warna ungunya. Nah, larutan ungu inilah yang akan menjadi penanda larutan tersebut, ya, larutan lain kita teteskan larutan ungu ini apakah bersifat asam atau basa. Nah, oke, langsung saja ya kita praktikkan. Setelah ini dipanaskan lalu masukin kol ungu, keluar warna ungunya, kemudian kita anggap ini sebagai indikator ya. Nanti warna bening yang ada di wadah ini akan berubah menjadi warna yang sesuai dengan karakternya, entah asam, netral, ataupun basa. Sekarang kita coba dengan cara, pakai yang ini sama aja ya. Kol ungunya ekstraknya kita teteskan sebanyak 2 pipet. Nah, mungkin Ibu maju ya supaya jelas. Yang tadinya bening ya, 1 pipet ini sudah langsung merubah warna menjadi pink ya. Kita samakan semua 2 pipet ya, berubah warna menjadi pink yang warnanya cantik seperti ini. pH 2, pH asam. Kita coba untuk pH 4 dengan jumlah larutannya kurang lebih sama ya. Ini kalian perhatikan ya, berubah warna juga menjadi pink. Oke, tuh ya, kurang lebih warnanya seperti ini yang muncul, tidak terlalu berbeda jauh memang, ya, terlihat jelas ya. Oke. Lalu selanjutnya pada larutan yang yang memiliki pH 6 ya, bening. pH 6 ini relatif netral, yang biasa kita minum ya, air di rumah. Oh ya, ini mohon maaf airnya kebanyakan ya. Kurangin dulu. Biar sama jumlahnya. Oke, bismillah. Ya, ini memang tidak kuantitatif ya. Oke, menghasilkan warnanya kurang lebih sama masih ya. Ya, masih sama, agak-agak masih bersifat asam tapi agak lebih muda warnanya. Nah, kemudian kita gunakan pH 8 ya. Kita gunakan larutan indikator yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian lihat perbedaannya di mata Ibu sih udah muncul warna hijau ya. Nah, mungkin terekam kamera. Ya, sudah di sini sudah terlihat warna hijau. Kalau kalian lihat, ya kurang jelas ya. Oke, sini sudah terlihat warna hijau ya. Jadi pH yang berbeda akan menghasilkan warna yang berbeda. Selanjutnya, ini yang memiliki pH 11. Oke, kita tambahkan lagi indikator yang sama, yaitu kol ungu. Nah, di sini warnanya juga muncul hijau. Ya.
Oke, warna hijaunya lebih terang ya, lebih pekat di sini. Dan ini yang terakhir yaitu larutan yang memiliki pH 13. Oke. Warnanya hijau yang muncul. Ya, hijaunya di ibu sih kelihatan jelas ya. Iya, kayak segini ya. Warnanya agak-agak kekuningan. Oke, demikian ada perbedaan warna dari setiap larutan ini karena memiliki kondisi pH yang berbeda ya. Ini yang kita sebut sebagai indikator, penanda zat lain bersifat asam atau basah ya. Oke, selain indikator yang terbuat dari bahan alam, ada beberapa indikator yang memang sudah digunakan untuk skala lab ya. Yaitu indikator yang pertama yang sudah kalian pernah dengar juga pastinya sewaktu di SMP mungkin atau SD, yaitu kedekatan. Ada indikator asam basa yaitu lakmus. Ada lakmus merah dan lakmus biru ya. Lakmus biru untuk menandakan bahwa larutannya bersifat asam atau enggak. Jadi kalau lakmus biru ketika dicelupkan ke dalam larutan basah dia akan tetap biru. Jika dicelupkan ke dalam larutan asam dia akan berubah menjadi merah gitu ya. Sedangkan untuk lakmus merah ya, jika kita celupkan ke dalam larutan asam dia akan tetap merah. Jika dicelupkan ke dalam larutan basah dia merahnya akan berubah menjadi biru ya. Nanti Ibu akan contohkan. Ini adalah lakmus. Kemudian ada ini indikator kertas atau indikator paper, yang mana di kemasannya ini ada bagian belakangnya ada skala pH yang sesuai yang ditunjukkan. Jadi sama prinsipnya seperti kertas lakmus, kita celupkan ke dalam sampel, lalu sampelnya kita cocokin perubahan warnanya ke bagian belakang di sini. Ya, yang mendekati lah kurang lebih gitu. Contoh di sini untuk pH asam, sampelnya akan menunjukkan warna merah, ya merah agak gelap. Kemudian kalau untuk yang pH-nya bersifat netral, warna hijau kuning. Dan untuk yang pH-nya bersifat basah, ya pH di atas 7, yaitu kisaran 10, 11, 12, 14 pH-nya, ya dia akan menghasilkan warna biru. Tuh ya, indikator kertas. Lanjut yang terakhir, ini yang agak mahal ya, tapi ini lebih lebih umum digunakan untuk praktikum ya. Yang mana ini lebih dapat digunakan untuk skala penelitian juga gitu, yang lebih akurat gitu. Yaitu ada indikator universal. Yaitu skala pH-nya juga ada kisaran 0 sampai 7. Di sini nanti kita cocokkan dari hasil setelah dicelupnya. Kemudian yang belakangnya juga dari skala pH 7 sampai 14. Nah, bentukannya kayak gini. Ya, kalian lihat ada yang bagian putihnya adalah yang bisa kita pegang ya. Dia bahannya lebih kokoh dibandingkan yang tadi dua sebelumnya adalah suatu kertas gitu ya. Kemudian yang bagian bawahnya ini baru ada suatu zat yang ditanam ya atau dipasang. Dan nantinya ketika dicelupkan dia akan menghasilkan warna yang berbeda. Ibu contohkan misal nih ya. Ibu tahu ini larutan asam nih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah larutan asam. Coba kita lihat perubahan warnanya. Tuh ya. Akan menghasilkan warna yang cantik tuh ya. Tadinya kan kuning-kuning aja. Nah ini menjadi ada muncul warna ungu dan biru. Kalau kita cocokkan kira-kira mana pH yang sesuai. Nah, kayak gini. Oh, nah ini cocok nih. Berarti ini adalah pH-nya kurang lebih 13. Kalau di sini kelihatan ya. pH 12 ataupun pH 13. Oke, itu pH basah. Kalau pH asam, ya, misalkan tadi indikatornya sebentar. Ya, sebentar. Ibu siapkan dulu. Oh, kita pakai ini aja ya. Larutan asam yang dari pH 2 ya, bisa juga.
Nih, sini kan dia warnanya kuning pucat-pucat aja ya. Ketika dicelupkan, ini agak terus ke dalam. Nah, akan muncul warna seperti ini. Berbeda tadi ya sama yang basah. Nah, ini kisaran pH-nya adalah pH asam, yaitu pH sekitar 2 ataupun 1 ataupun 2 ya. Tuh. Seperti ini pH 1 ataupun 2. Ya, demikian ini adalah contoh indikator universal ya. Ini yang tadi asam, ini yang tadi basah. Ya, oke, itu dia contoh indikatornya. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Nanti mungkin di slide akan Ibu tampilkan foto realnya seperti apa ya, supaya lebih jelas terjadinya gradasi warna. Ibu Cukman, terima kasih. 11 IPA 1, 2, 3, silakan membuat video praktikum, yaitu menggunakan bahan-bahan alam, yang mana caranya kurang lebih sama ya untuk tadi bahan-bahan yang lain, yaitu dengan cara dihaluskan terlebih dahulu, lalu ditambahkan sedikit air, diambil ekstraknya. Nah, ekstraknya itu kemudian kita bisa bagi dua untuk larutan asam dan basah, dan lalu kita tes di larutan asam, nanti akan menghasilkan warna apa. Lalu dites juga di larutan basah, nanti akan menghasilkan warna apa. Ya, dan kalian bisa menggunakan bahan alam bahan yang mudah ditemukan di rumah. Untuk asamnya bisa pakai cuka, bisa pakai jeruk nipis, silakan dicoba. Untuk basahnya bisa kalian menggunakan air sabun, tapi tidak terlalu kental ya, yang sudah diencerkan. Oke, demikian. Terima kasih. Semangat mengerjakan video praktikumnya ya. Disertakan juga ada penjelasannya kenapa ada perubahan warna seperti itu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.